Bahwa ada kabar baik ketika pemerintah Arab Saudi akhirnya memberikan lampu hijau untuk Indonesia dapat memberangkatkan jemaah haji umroh dengan penerbangan langsung. Kita simak informasi berikut ini. Jemaah umroh Indonesia rencananya akan diberangkatkan mulai Desember besok. Namun keberangkatan jemaah umroh ini akan melalui skenario yang sangat ketat. Dalam skenario tersebut diatur berbagai ketentuan, diantaranya wajib menjalankan tes PCR sebelum dan sesudah umroh, pembatasan usia jemaah, hingga wajibnya menjalankan karantina saat tiba di Arab Saudi maupun saat kembali ke Indonesia. Selain itu, pada umroh dalam masa pandemi ini nantinya sholat di Masjidil Haram akan dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi setempat. Umroh yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Jadi kalau kira-kira umroh kita berhasil, insya Allah haji juga akan terbuka. Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 nanti itu ya tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah umroh ini dengan baik. Artinya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang sudah ada terdahulu, misalnya ada PCR bodong. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Agama, setidaknya ada sekitar 59.000 lebih jamaah umroh Indonesia yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Bahkan sekitar 18.000 jamaah sudah memiliki visa umroh hingga diprioritaskan untuk diberangkatkan. Dari Jakarta, Satya Grahaleo, Agung Dul, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebelum nanti saya akan menggali sebenarnya ketika pemerintah Arab Saudi sudah memberikan lampu hijau, jamaah haji dan umroh Indonesia boleh masuk dengan penerbangan langsung. Tapi syarat teknis pelaksanaan nanti seperti apa? Tapi sebelumnya kita simak kabar terkini berikut ini. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sekarang saya akan berbincang dengan Bapak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilman Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Baik, Pak Hilman Latif, ini merupakan kabar yang begitu cukup menggembirakan ya. Akhirnya pemerintah Arab Saudi mengizinkan jemaah kita untuk masuk. Kalaulah bisa diceritakan Pak, hingga akhirnya berhasil dengan hasil yang seperti ini, proses lobi seperti apa sih yang dilakukan oleh pihak dari Kementerian Agama dan pastinya oleh Menak sendiri? Bagaimana Pak? Ya, kita bersyukur bahwa akhirnya pemerintah Saudi sudah mengambil keputusan yang bijaksana ya terkait dengan pelaksanaan umroh saat ini, dan tentu saja ini adalah hasil dari proses panjang perbincangan antara pemerintah Republik Indonesia ya dengan pemerintah Saudi, khususnya Kemenak, juga ada kementerian lain ya. Ada Kementerian Luar Negeri maupun dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, hasil dari kunjungan Pak Menteri selama beberapa hari kunjungan kerja di Saudi Arabia, bertemu dengan tokoh-tokoh kunci termasuk juga pejabat pemerintahan yang terkait langsung dengan umroh haji dan masalah keislaman, ya kita merasakan bahwa hasilnya cukup positif ya untuk Indonesia yang sudah 2 tahun tidak bisa melaksanakan umroh. Baik Pak, lantas untuk syarat seperti apa Pak? Mengingat kalau pelaksanaan haji dan umroh dengan kita akhirnya mendapat syarat, ini kita ingin tahu teknis pelaksanaan seperti apa, apakah harus ada maskapai tertentu yang disyaratkan yang boleh membawa jamaah kita, proses karantina, proses swab dan PCR seperti apa, bagaimana Pak? Ya, tentu yang harus kita pahami saat ini adalah bahwa umroh yang diselenggarakan harus dilihat sebagai umroh pada masa pandemi. Artinya ada protokol, peraturan, prosedur yang berlaku. Dan pengumuman-pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia itu juga menyampaikan hal itu. Jadi kita coba mematuhi dan mencoba memitigasi cara kita mengirimkan jemaah umroh untuk saat ini. Kenapa demikian? Karena memang kita menginginkan bahwa jemaah yang terkirim itu betul-betul menjadi duta, menjadi wakil masyarakat Indonesia, menunjukkan kedisiplinan, menunjukkan juga protokol yang baik. Nah, inilah modal buat kita, mudah-mudahan bisa mendapatkan ya, kuota haji yang baik, ya kalau kuota haji yang juga cukup banyak, cukup signifikan. Nah, yang kedua,
orang-orang yang bisa melaksanakan umroh saat ini karena situasinya pandemi, kita juga coba atur ya bahwa usianya minimal 18 tahun dan syukur-syukur ya 65 tahun untuk sementara ini ya. Karena diharapkan untuk 2, 3, 4 gelombang pertama itu kita sebagai semacam uji coba dengan prosedur dan protokol yang kita miliki. Nah, yang ketiga tentu saja kita juga ingin meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jamaah dari Indonesia itu betul-betul standar ya, PCR-nya, tesnya maupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah, terakhir terkait dengan maskapai sebetulnya tidak ada pembatasan. Yang disebutkan dengan jelas adalah bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia bisa secara langsung pergi ke Saudi Arabia tanpa harus transit di negara yang lain. Maskapainya bisa apa saja. Baik Pak, untuk syarat vaksin dan booster kalau ini kan sebelumnya jadi perbincangan. Kalau sekarang berarti sudah jelas ya Pak ya untuk vaksin yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi dan disetujui oleh WHO. Benar seperti itu Pak? Betul, jadi sekarang sudah tidak diperbincangkan lagi tentang booster gitu ya. Dan ini justru inilah kebijakan yang bijak untuk kita semua. Yang ditentukan adalah karantina untuk teman-teman atau calon jamaah yang sudah mendapatkan vaksin penuh 2 kali ya dengan dosis penuh dan harus mengalami karantina atau menjalani karantina selama 3 hari. Jadi 48 jam setelah karantina akan di swab PCR dan bila negatif sebetulnya besoknya sudah bisa langsung. Baik Pak, bagaimana pantauan dari Kemenak agar biaya umroh dan juga haji ini terstandar Pak? Tidak ada yang terlalu tinggi mengingat ada biaya-biaya yang dikenakan mulai dari biaya karantina hotel 3 hari, swab PCR dan lain-lain Pak. Ya tentu saja ini ada konsekuensinya ya secara finansial kepada jamaah ya, artinya bahwa ada biaya-biaya teknis yang mungkin bertambah ya untuk PCR. Saya kira ini sudah konsekuensi ya dari proses itu, kemudian juga mengenai karantina. Nah, kita kan melihat bahwa skema karantina 3 hari itu menjadi bagian dari lamanya jamaah berada di Tanah Suci. Jadi kalau biasanya misalnya 6 hari itu sudah bisa menjalankan berbagai aktivitas termasuk ibadah ya. Tapi sekarang dengan terkurangi 3 hari, artinya berkurang 3 hari pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Tetapi secara biayanya kan sudah ada, tetap hotelnya bayar dan lain-lainnya bayar. Nah, kemudian juga di sisi lain di Indonesia kita koordinasikan dengan PPIU ya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya, dan mereka juga sepakat tidak ingin memberatkan jamaah, tetapi memang ada biaya-biaya minimum yang harus dipenuhi khususnya untuk PCR. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat bahwa ini menjadi angin segar bagi jemaah umroh dan juga haji nantinya.